Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Kalau kalangan usia remaja sudah mulai diberikan vaksin seperti yang telah kami tayangkan tadi, lalu bagaimana dengan usia anak-anak? Apakah orang tua setuju jika anaknya divaksin? Lalu bagaimana nasib sistem pembelajaran tatap muka? Pemirsa, untuk membahasnya, inilah Dialog Nusantara Petang. Sudah bersama saya pada petang hari ini Mas Iman Zanatul Hairi, Kabid Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G. Selamat sore, Mas Iman. Selamat sore Mbak Tasya. Iya, Mas Iman, ini baru-baru ini P2G mengadakan konvers mengenai survei begitu ya. Mungkin bisa Anda jelaskan survei mengenai vaksinasi terhadap anak-anak bagaimana hasilnya? Iya, kami melakukan survei nasional ya se-Indonesia terkait vaksinasi anak dan rencana pembelajaran tatap muka pada bulan ini ya, pada bulan Juli 2021. Jadi survei ini ruang lingkupnya responden kami sekitar 9.287 ya orang tua yang kami survei di seluruh Indonesia, alhamdulillah di 34 provinsi dan 168 kabupaten. Tentu metodenya dengan model sampling ya. Nanti kami membagikan itu untuk diisi orang tua gitu. Jadi dalam survei ini terbagi-bagi ya usia anak responden kami atau orang tua yang memiliki anak yang menjadi responden kami ini rata-rata misalkan 16,6% itu usia. Ini tentu saja kami memilih usia yang memang direkomendasikan untuk divaksin pada program vaksinasi anak ini ya. Oke, artinya usia 12 sampai 17 tahun ya? 12 sampai 17 tahun kebanyakan. Ya. Memang yang paling banyak itu 39,3% itu usia 16 sampai 17 tahun. Rata-rata mereka bersekolah di tentu saja semua jenis sekolah ya, sekolah dasar, yang setingkat sekolah dasar madrasah ibtidaiyah atau SMP dan juga MTS, SMA dan juga madrasah aliyah dan juga SMK. Yang paling banyak memang responden kami di tingkat SMA ya sekitar 42,5%. Dan perbandingan sekolah yang jadi responden kami ini sekolah negeri 55,8% dan sisanya sekolah swasta. Kami juga melakukan survei juga kepada orang tua kira-kira bagaimana pendapatan mereka pada tanggal ketika kami melakukan survei ya di tanggal tersebut beberapa hari yang lalu itu sekitar 28,1% pendapatan 1 juta, ada yang pendapatan 1 sampai 3 juta sekitar 35,1% dan di atas itu berarti sisanya sekitar 36% gitu. Nah, kita langsung ke persetujuan terhadap vaksinasi terlebih dahulu ya, Mbak Tasya. Nah, ketika kami menanyakan itu kepada responden, kami terlebih dahulu menanyakan soal apakah orang tua ini sudah tahu proses informasi bagaimana vaksinasi anak di sekolah ini gitu atau untuk syarat sekolah di daerahnya masing-masing. Yeah. Dari 34 provinsi dan 168 kabupaten ini dari 1.000 sekian responden kami ini memang 55,5% atau sebagian besar mungkin ya tidak tahu caranya harus seperti apa, harus kemana dan bagaimana gitu. Yang tahu itu hanya 35,3% dan yang ragu-ragu agak samar-samar itu sekitar 9,2% gitu. Itu tentang pengetahuan orang tua. Jadi mereka pun sebetulnya sepertinya ya kami melihat ini sebuah gejala kurangnya sosialisasi tentu saja tentang vaksinasi anak. Ini kurang sosialisasi atau karena memang orang tuanya yang tidak mau tidak mencari tahu? Ya, ketika kami pun memberi mereka pertanyaan lanjutan, kira-kira mereka ini ada yang ragu-ragu kan, ataupun ada yang tidak setuju. Nah, kira-kira kalau mereka tidak setuju, nah ini seperti apa? Nah, ketika kami bagi dulu tentu saja persetujuan orang tua terhadap vaksinasi anak, memang sebagian besar 63,3% ini setuju dengan vaksinasi anak untuk COVID-19 ini. Sisanya ragu-ragu dan tidak setuju, berarti sisanya 36,7%. Memang yang tidak setuju ini kecil ya, 13,2%. Tetapi ini penting menurut kami ya, angka 36,7% ini juga kan besar gitu. Oleh karena itu kami melakukan mendalami pertanyaan ini. Nah,
di antara 36,7% ini, sebagian besar, sekitar 72,5%, ini khawatir bahwa vaksinasi ini berdampak buruk pada anak. Oke. Kedua, khawatir tujuan vaksinasi bukan untuk kesehatan, sekitar 5,4%. Ini jawaban-jawaban yang sekiranya agak konspiratif ya, seperti mengandung chip, elit global, dan lain sebagainya. Itu sekitar 5,4%. Ada juga yang khawatir vaksin tidak halal, tapi angkanya sangat kecil, 4,2%. Artinya sosialisasi bahwa vaksin ini baik untuk umat Islam, saya kira cukup berhasil, meskipun masih ada yang nggak percaya. Ada juga memang yang logis, dia tidak setuju karena anaknya memiliki penyakit bawaan, komorbid, dan lain sebagainya, sekitar 5,2%, dan ada yang meragukan keterujian vaksinnya, itu sekitar 4%. Tapi memang ini angka yang tidak setuju ini sekitar 72,5%, yang masih khawatir ini berdampak buruk pada anak. Kami kira ini karena kurangnya sosialisasi. Mungkin batasnya masih ingat dulu di era-era sebelum ini, mungkin vaksinasi itu ketika digalakan itu kan sosialisasi sangat besar ya. Ayo vaksin anak Anda dan lain sebagainya. Nah, kami melihat ini tidak ada gitu untuk COVID-19 ini. Oke. Ajakan semacam itu kami tidak melihatnya. Baik, selain pengetahuan dari orang tua, apalagi yang dilihat dari masalah vaksin ini? Iya, yang tentu saja dari vaksin ini ya, kami juga melihat dampak psikologis tentu saja. Ini juga dikeluhkan oleh beberapa guru di beberapa daerah. Misalkan kami sebutkan ya, Ketua P2G yang ada di Aceh mengatakan bahwa memang arus media ini membuat orang tua pada takut. Orang tua lebih takut terhadap vaksin karena pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya kualitatif mengenai orang yang langsung meninggal setelah divaksin dan lain sebagainya. Alasan-alasan semacam itu juga ikut mewarnai gitu dan mempengaruhi orang tua seperti itu. Artinya kekhawatiran orang tua dari paparan-paparan informasi yang beredar ini di sekitarnya mengakibatkan mereka enggan untuk memberikan vaksinasi terhadap anaknya, begitu ya? Betul. Selain itu, ini kan artinya kan vaksin survei yang dilakukan terhadap orang tua ini, apalagi yang diketahui dari hasil survei tersebut? Selain itu juga kan kami bertanya kepada responden, pada orang tua di seluruh Indonesia, tentu saja, ini tentang persetujuan mereka mengenai PTM. PTM dan vaksinasi ini kan satu tali ya, artinya dia saling mempengaruhi. Oleh karena itu ketika kami bertanya mengenai persetujuan mereka, hasilnya persetujuan mengenai PTM, pembelajaran tatap muka, atau kita boleh menyebutnya sebagai pembukaan sekolah di tahun ajaran baru ini, kami lihat memang yang setuju orang tua sekitar 43,9%. Angka ini cukup besar juga, berarti kami ini kan melakukan survei ini di tanggal 5 sampai 9 Juli ini. Ketika justru pemberitaan mengenai COVID-19 ini sedang tinggi-tingginya kan. Tapi ternyata di luar dugaan para orang tua ini 43,9%, berarti kan 1.000 lebih gitu kan. Ini ternyata setuju agar sekolah dibuka atau PTM. 32,2% ragu-ragu dan yang tidak setuju 23,9%. Iya, menarik ya Mas Iman. Ini kenapa kira-kira terjadi hal ini? Iya, makanya kemudian sebelum kita cek yang tidak setuju, kita cek dulu yang setuju. Nah, orang tua yang setuju ini gimana gitu? Nah, dari 43,9%, para orang tua ini kami bagi menjadi beberapa indikator. 41,3% ternyata mereka ini setuju PTM karena anaknya sudah terlalu bosan atau jenuh di rumah. 24,7% karena anaknya main game mulu katanya di rumah. 21,2% karena sinyal internet di daerahnya agak susah. Jadi ketika belajar anaknya telatlah datang masuk, dianggap telat padahal dia hadir cuman gara-gara sinyal, tapi karena sinyalnya jelek terus dianggapnya dia tidak punya itikat untuk masuk kelas gitu. Nah, ini juga bermasalah, 21,2%. Lalu 9,3% memang orang tua mengakui dia tidak bisa memfasilitasi anaknya ketika belajar, dalam pengertian dia tidak punya kompetensi pengajaran untuk membantu anaknya di rumah gitu. Dan jawaban 3,5% ada jawaban-jawaban lainnya. Jadi kami kira orang tua ini juga memang sudah sangat
katakanlah bosan dan jenuh juga melihat anaknya yang jenuh gitu. 9,3% ini sudah nyerah lah ya, begitu ya, Mas Iya Iman? betul. Ini 43,9. iya, ini sudah merupakan angka yang cukup memprihatinkan karena di Betul tengah sekali. tingginya angka COVID-19 bahkan hari ini mencapai rekor di mana angka positif COVID harian ini mencapai 47.000 lebih. Ini justru orang tua hampir sebagian besar, hampir setengahnya ya dari responden yang Anda survei ini malah setuju untuk melakukan PTM di mana pada saat ini sebenarnya vaksin untuk anak-anak usia sekolah bahkan sebagian tidak tersedia karena baru dilakukan untuk usia 12 sampai 17 tahun. Betul sekali. Hmm. Nah, oleh karena itu juga kami mewawancarai juga orang tua yang memang ragu-ragu dan tidak setuju melihat kondisi sekarang. Memang angkanya besar ya, 56,1%, tapi beda tipis. Sebagian besar cukup rasional karena kasus COVID semakin meningkat, 74,9% orang tua menjawab seperti itu. 21,4% menjawab bahwa siswanya memang belum divaksin atau anak mereka belum divaksin. Ada yang menjawab bahwa karena sekolahnya ini masih berada di zona merah, lingkungan wilayahnya, atau ada yang menjawab juga memang sekolah belum siap dengan fasilitas pendukung protokol kesehatan. Sebagian kecilnya mengatakan karena gurunya ini belum selesai divaksin, dia merasa tidak aman gitu, seperti itu. Itu beberapa orang tua yang memang ragu-ragu dan cukup masuk akal. Kalau untuk vaksin sendiri, survei Anda mengenai vaksinasi, ini yang paling besar persentasenya untuk tidak setuju ini daerah mana, Mas Iman? Kenapa? Paling tinggi persentasenya untuk ketidaksetujuan terhadap vaksinasi terhadap anaknya itu di daerah mana? Iya, ini ketidaksetujuan merata ya lumayan. Misalkan untuk responden kami memang terbanyak di daerah Jawa Barat, DKI Jakarta, di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, di mana di Palembang juga cukup besar respondennya. Nah, justru di zona-zona merah ini juga mereka yang katakanlah yang setuju untuk yang tidak setuju terhadap vaksinasi anak juga ini cukup besar juga gitu, berada di angka sekitar 30 atau 20%. Jadi kami kira juga ini perlu sosialisasi lebih juga di tempat-tempat yang memang zona merah seperti itu. Baik, tentunya dari P2G memiliki analisa dan juga saran-saran tersendiri. Nanti kita akan bahas ini lebih jauh di segmen berikutnya. Tetapi kita harus jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.